Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam seri berita kebenaran. Kita sampai kepada pembahasan yaitu jalan maju mengetahui. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum kita bersama-sama menikmati berita ini, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami datang di dalam namamu dan kami datang bersandar darah adimu. Tuhan, kami mau mendengarkan pembicaraanmu saat ini yang menerangi dan menyingkapkan selubung kami, menerangi hati dan batiniah kami, sehingga kami boleh sekali lagi dinampakkan wahyu tentang dirimu, sehingga kami semakin mengenalmu dengan benar. Tuhan, Engkau yang memberkati kebersamaan kami saat ini, sehingga melalui apa yang kami nikmati bersama-sama, menjadi satu terang yang menuntun kami kepada dirimu sendiri. Tuhan, kami mengasihimu, kami mengasihi perkataanmu, dan kami sudah berdoa di dalam namamu. Amin. Puji Tuhan, di dalam berita ini, jalan maju mengetahui. Saudara-saudari, sejarah kita yang lama telah berakhir pada salib. Dan sejarah kita yang baru dimulai dari kebangkitan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Salib mengakhiri ciptaan yang pertama. Dan yang keluar dari kematian adalah ciptaan baru dalam Kristus, manusia kedua itu. Jika kita di dalam Adam, semua yang ada di dalam Adam tentu tersalur kepada kita. Itu terjadi dengan sendirinya. Kita tidak perlu melakukan apa-apa untuk mendapatkannya. Seperti halnya marah-marah dan berbuat dosa lainnya, tidak perlu direncanakan atau tidak perlu ditetapkan lebih dulu. Perkara-perkara itu dengan leluasanya mendatangi kita tanpa meminta persetujuan kita. Demikian pula saudara-saudari, jika kita di dalam Kristus, semua yang ada di dalam Kristus dikaruniakan dengan cuma-cuma kepada kita, tanpa usaha apapun di pihak kita, hanya berdasarkan iman. Semua yang kita perlukan sudah dikaruniakan dengan cuma-cuma kepada kita di dalam Kristus. Mengatakan demikian ini memang benar, namun terasa kurang riil. Bagaimana membuat hal ini menjadi riil dalam pengalaman kita? Kalau kita mengkaji Roma pasal 6, 7, dan pasal 8, akan kita temukan bahwa syarat untuk menempuh hidup orang Kristen yang normal ada 4. Dan 4 syarat itu adalah: 1. Mengetahui. 2. Memandang atau menghitung. 3. Mempersembahkan diri kepada Allah. 4. Hidup di dalam roh. Urutannya pun demikian. Kalau kita mau menempuh hidup yang demikian, kita harus menempuh keempat langkah itu. Bukan hanya 1, 2, atau 3, melainkan 4. Semuanya. Saudara-saudari, sekarang marilah kita lihat dengan teliti keempat hal itu satu persatu. Kiranya Tuhan dengan Roh Kudus-Nya
menerangi pengertian kita, dan menolong kita untuk melihat langkah besar pertama untuk maju ini. Kita mati bersama Kristus adalah suatu fakta sejarah. Mari kita lihat Roma 6 ayat 1-11. Roma pasal 6 ayat 1-11. Pokok pentingnya adalah kesatuan dengan Kristus, dan ini berbicara tentang kesatuan. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Poin 2, mengetahui. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, karena kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa sesudah bangkit dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun Ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Poin 3, menghitung. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat-ayat itu dengan jelas memperlihatkan kepada kita bahwa kematian Tuhan Yesus bersifat mewakili dan meliputi. Dalam kematiannya, kita semua mati. Orang-orang yang tidak nampak perkara ini mustahil memiliki kemajuan dalam hal rohani. Sebagaimana kita tidak mungkin mengalami pembenaran jika kita tidak nampak Dia menanggung dosa-dosa kita di salib, kita pun tidak mungkin mengalami pengudusan jika kita tidak nampak Dia memikul kita di salib. Bukan hanya dosa-dosa kita yang telah diletakkan di atas dirinya, bahkan diri kita pun telah ditaruh di dalamnya. Bagaimana Anda mendapatkan pengampunan dosa? Bukankah karena Anda tahu bahwa Tuhan Yesus mati sebagai pengganti Anda, memikul dosa-dosa Anda, dan darahnya tercucur untuk membersihkan kecemaran Anda? Bila Anda nampak semua dosa yang telah diletakkan di salib, apakah yang Anda lakukan? Apakah Anda akan berkata, Tuhan Yesus, datanglah dan matilah untuk menanggung dosa-dosaku? Tidak, saudara-saudari. Anda tidak akan berdoa demikian. Anda hanya bersyukur kepada Tuhan. Anda tidak perlu memohon Dia datang dan mati bagi Anda lagi, karena Anda tahu bahwa Ia telah mati bagi Anda. Apa yang terjadi dalam hal pengampunan juga terjadi dalam hal kelepasan Anda. Karya itu sudah selesai, tidak memerlukan doa-doa kita. Kita hanya perlu memuji.
Allah telah menaruh kita semua di dalam Kristus. Maka ketika Kristus disalibkan, kita pun disalibkan. Jadi, kita tidak perlu lagi berdoa, "Tuhan, aku adalah orang yang sangat jahat. Mohon Dikau menyalibkan aku." Saudara-saudari, doa sedemikian adalah doa yang salah. Anda tidak berdoa bagi dosa-dosa Anda. Mengapa kini Anda berdoa bagi diri Anda? Dosa-dosa Anda telah dibereskan oleh darahnya, dan diri Anda telah dibereskan oleh salibnya. Semuanya itu adalah fakta yang sudah rampung. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memuji Tuhan, karena ketika Kristus mati, Anda pun mati. Anda telah mati di dalamnya. Pujilah Dia atas hal itu, saudara-saudari, dan hiduplah di dalam terang kebenaran itu. Mazmur 106 ayat 12. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Percayakah Anda kepada kematian Kristus? Tentu saja. Namun Alkitab tidak hanya mengatakan Ia mati bagi kita. Alkitab juga mengatakan kita mati bersamanya. Mari kita lihat lagi firman Tuhan. Roma 5 ayat 8. Kristus telah mati untuk kita. Inilah pernyataan yang pertama dan yang pernyataan yang cukup jelas. Lalu Alkitab berkata lagi di dalam Roma 6 ayat 6. Manusia lama kita telah turut disalibkan. Kemudian Roma 6 ayat 8. Kita telah mati dengan Kristus. Amin. Kapankah kita tersalib bersamanya? Tanggal berapakah manusia lama kita tersalib? Besokkah? Kemarinkah? Atau hari inikah? Mungkin kita lebih mudah menjawabnya bila saya ubah sedikit pernyataan Rasul Paulus sehingga berbunyi demikian. Kristus dan manusia lama kita telah disalibkan pada waktu yang sama. Di antara Anda ada yang datang berdua. Anda datang ke sini bersama-sama. Mungkin Anda berkata, "Temanku datang ke sini bersamaku." Namun Anda pun tidak salah kalau mengatakan, "Aku datang ke sini bersama temanku." Kalau seorang di antara Anda datang 3 hari yang lalu dan yang lain baru tiba hari ini, Anda tidak bisa berkata begitu. Tetapi karena Anda datang bersama-sama, Anda dapat mengatakan kedua kalimat tersebut di atas, dan keduanya benar. Karena keduanya adalah pernyataan atas satu fakta. Jadi, menurut fakta sejarah, kita dengan hikmat dapat berkata, ketika Kristus disalibkan, aku juga disalibkan. Atau, ketika aku disalibkan, Kristus juga disalibkan. Kedua pernyataan ini benar, karena keduanya bukan dua peristiwa sejarah yang berbeda, melainkan satu peristiwa sejarah. Aku disalibkan bersama Dia. Saudara-saudari, istilah bersama Dia di sini, selain memiliki pengertian sejarah, juga memiliki pengertian doktrinal. Hanya yang dalam pengertian sejarah yang dapat diutarakan secara timbal balik. Sudahkah Kristus disalibkan? Lalu dapatkah nasibku berbeda dengannya? Kalau Ia disalibkan hampir 2000 tahun yang lalu dan aku bersamanya, mungkinkah penyaliban atas diriku baru berlangsung besok? Mungkinkah penyaliban yang dialaminya dahulu baru ku alami hari ini atau kelak? Puji Tuhan, saudara-saudari, ketika Ia mati disalib, aku pun mati bersamanya. Ia tidak hanya mati menggantikan diriku,
tetapi ia membawa diriku bersamanya di salib. Sehingga ketika ia mati, aku pun mati. Kalau aku percaya Tuhan Yesus sudah mati, barulah aku dapat percaya bahwa diriku pun sudah mati. Mengapa Anda percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati? Apa dasar kepercayaan Anda itu? Apakah karena Anda merasa ia sudah mati? Tidak, saudara-saudari. Anda tidak pernah merasakannya. Anda percaya karena firman Allah memberitahu Anda demikian. Ketika Tuhan disalibkan, juga ada 2 orang penyamun disalibkan bersamaan waktunya dengan Dia. Dan Anda tidak meragukan hal itu, karena Alkitab mengatakan demikian dengan cukup jelas. Anda percaya akan kematian Tuhan Yesus dan kematian kedua penyamun yang bersamanya. Kini, bagaimana dengan kematian Anda sendiri? Penyalipan Anda lebih intim daripada penyalipan kedua penyamun itu. Kedua penyamun itu disalibkan pada saat yang sama dengan penyalipan Tuhan, tetapi dengan salib yang berbeda. Sedangkan Anda disalibkan pada salib yang sama dengan Tuhan. Karena Anda di dalamnya ketika ia mati. Bagaimana Anda tahu hal itu? Anda tahu karena satu alasan, yaitu karena Allah telah mengatakan demikian. Itu tidak tergantung pada perasaan Anda. Anda merasa Kristus telah mati, ia memang telah mati. Anda tidak merasa Kristus telah mati, ia tetap telah mati. Anda merasa Anda telah mati, Anda memang telah mati. Anda tidak merasa Anda telah mati, Anda tetap telah mati. Itu adalah fakta ilahi, yaitu Kristus telah mati adalah satu fakta. Kedua penyamun itu telah mati juga adalah satu fakta. Dan Anda telah mati, itu pun suatu fakta. Ketahuilah, Anda telah mati. Anda telah dibereskan. Anda sudah dihapuskan. Diri Anda yang Anda benci itu telah digantung di salib Kristus. Roma 6 ayat 7. Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Inilah Injil untuk orang Kristen. Keefektifan fakta tersalibnya kita bukan dikarenakan tekad atau usaha kita, melainkan hanya karena menerima yang dirampungkan Tuhan Yesus di salib. Saudara-saudari, mata kita perlu dicelikkan untuk melihat pekerjaan yang telah digenapkan Tuhan di Golgota ini. Sebelum beroleh selamat, beberapa orang mungkin mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara membaca Alkitab, berdoa, menghadiri kebaktian, atau bersedekah. Namun suatu hari, mata Anda terbuka dan Anda melihat bahwa keselamatan yang sempurna telah tersedia bagi Anda di salib. Anda hanya menerimanya dan bersyukur kepada Allah. Segera damai sejahtera dan sukacita mengalir ke dalam hati Anda. Ketahuilah, penebusan dan pengudusan berada di atas dasar yang sama. Jalan kelepasan dari dosa sama dengan jalan mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa. Cara penyelamatan Allah sama sekali berbeda dengan cara manusia. Cara manusia ialah berusaha menekan dosa dengan mencoba mengalahkannya. Cara Allah ialah menyingkirkan orang dosa itu. Banyak orang Kristen berduka cita karena kelemahan mereka. Mereka mengira kalau mereka lebih kuat sedikit, semuanya akan baik-baik. Mereka mengira kegagalan mereka menempuh hidup yang kudus dikarenakan kelemahan dan ketidakberdayaan mereka. Akibatnya timbul lebih banyak permintaan terhadap diri sendiri. Pemikiran sedemikian ini adalah salah. Ini adalah kesalahpahaman kita terhadap kuasa dosa
dan ketidakmampuan kita untuk mengatasinya. Biasanya hal ini membuat kita berkesimpulan bahwa kita harus memiliki kekuatan yang lebih banyak untuk menang atas dosa. Kita sering berkata, kalau saja aku lebih kuat lagi, aku pasti dapat mengatasi ledakan amarahku. Lalu karena itulah kita mohon kepada Tuhan, untuk Tuhan menguatkan diri kita, agar kita lebih mampu mengendalikan diri. Saudara-saudari, tetapi hal itu sama sekali adalah keliru. Itu bukanlah kekristenan. Cara Allah melepaskan kita dari dosa bukan dengan membuat kita menjadi lebih kuat, melainkan membuat kita menjadi makin lemah. Menurut Anda, itu adalah jalan kemenangan yang aneh. Namun itulah jalan Allah. Allah membebaskan kita dari kekuasaan dosa, bukan dengan menguatkan manusia lama kita, melainkan dengan menyalibkannya. Bukan dengan membantunya melakukan sesuatu, melainkan dengan menyingkirkannya. Selama bertahun-tahun mungkin Anda sudah berusaha mengendalikan diri, namun tanpa hasil. Dan mungkin hal itu masih Anda lakukan sampai saat ini. Tetapi begitu Anda nampak kebenaran ini, Anda akan mengakui bahwa Anda memang tidak mampu melakukan apapun. Allah telah menyingkirkan Anda sama sekali. Allah telah menggenapkan semuanya. Penampakan semacam itu akan mengakhiri pergumulan dan usaha diri Anda sendiri. Cara manusia dan cara Allah yang berbeda tadi. Cara manusia menekan dosa dan mencoba mengalahkannya. Cara Allah menyingkirkan orang dosa itu. Langkah pertama, mengetahui. Penghidupan orang Kristen yang normal harus dimulai dengan suatu mengetahui yang pasti. Yang dimaksud mengetahui di sini bukanlah sekedar mengetahui suatu kebenaran atau memahami doktrin yang penting. Ini sama sekali bukan pengetahuan yang intelektual, tetapi terbukanya mata hati kita untuk melihat apa yang kita miliki di dalam Kristus. Saya ulangi sekali lagi, mengetahui ini adalah terbukanya mata hati kita untuk melihat apa yang kita miliki di dalam Kristus. Bagaimana Anda tahu bahwa dosa-dosa Anda telah diampuni? Apakah karena penginjil yang mengatakan demikian? Tidak. Anda sendiri mengetahui bahwa dosa-dosa Anda telah diampuni. Kalau saya bertanya bagaimana Anda mengetahuinya, Anda akan dengan sederhana menjawab, "Aku memang tahu." Pengetahuan semacam itu berasal dari wahyu ilahi, berasal dari Tuhan sendiri. Memang fakta pengampunan dosa-dosa ada di dalam Alkitab. Tetapi untuk membuat firman Allah yang tertulis itu menjadi firman Allah yang hidup dari Allah kepada Anda, Ia harus memberi Anda roh hikmat dan wahyu untuk mengenalnya. Efesus pasal 1 ayat 17, roh hikmat dan wahyu untuk mengenalnya. Jadi saudara-saudari, yang Anda perlukan adalah mengenal Kristus di dalam roh hikmat dan wahyu, dan akan selalu demikian. Jika Anda demikian terus sampai sejangka waktu, maka terhadap pengenalan baru tentang Kristus, ketika Anda mengetahuinya dalam hati, itu akan membuat Anda melihatnya di dalam roh. Begitu terang itu menyoroti manusia batiniah Anda, dan Anda sepenuhnya teresap oleh fakta itu. Apa yang Anda alami dalam pengampunan dosa-dosa tidak jauh berbeda dengan yang Anda alami dalam kelepasan dari dosa-dosa. Begitu terang Allah menyinari hati Anda segera melihat bahwa diri Anda ada di dalam Kristus. Kini
Hal itu bukan karena ada orang memberitahu Anda demikian, juga bukan karena Roma 6 mengatakan demikian. Tetapi lebih daripada itu, Anda mengetahuinya karena Allah telah mewahyukannya kepada Anda dengan roh-Nya. Mungkin Anda tidak merasakannya atau tidak memahaminya, tetapi Anda mengetahuinya karena Anda telah melihatnya. Begitu Anda nampak diri Anda di dalam Kristus, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menggoyahkan keyakinan Anda atas fakta yang penuh berkat itu. Kalau Anda bertanya kepada sejumlah orang Kristen yang sudah menempuh hidup orang Kristen yang normal, bagaimana mereka mengalaminya, pasti ada yang mengatakan begini, dan ada pula yang mengatakan begitu. Masing-masing menekankan kekhususannya dan menyajikan ayat-ayat Alkitab untuk menunjang pengalamannya. Tetapi sayang, banyak orang Kristen memakai pengalaman khusus dan ayat-ayat istimewa mereka untuk menyerang orang Kristen lain. Memang, setiap orang Kristen dapat mengalami hidup yang lebih mendalam dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi janganlah kita menggunakan pengalaman-pengalaman atau menggunakan ajaran-ajaran yang mereka tekankan itu untuk saling mengecam atau menggeser. Pandanglah hal-hal itu sebagai hal-hal yang bersifat saling melengkapi. Yang jelas, setiap pengalaman yang benar-benar bernilai di pandangan Allah pasti dicapai melalui penemuan baru atas makna, persona, dan karya Tuhan Yesus. Itu adalah penguji yang penting dan dapat diandalkan. Dalam ayat-ayat yang telah kita baca, Paulus menunjukkan bahwa segala sesuatu tergantung pada penemuan semacam itu. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Berikutnya saudara-saudari, wahyu ilahi penting bagi pengetahuan. Langkah kita yang pertama adalah mencari dari Allah suatu pengetahuan yang berasal dari wahyu. Suatu wahyu yang bukan berasal dari diri kita, melainkan dari karya yang telah dirampungkan oleh Tuhan Yesus Kristus di salib. Ketika Hudson Taylor, pendiri The China Inland Mission, menempuh hidup orang Kristen yang normal, ia pun menempuhnya sedemikian. Ia pernah menceritakan bahwa sejangka waktu lamanya ia bergumul dengan satu masalah, yaitu bagaimana hidup dan tinggal di dalam Kristus. Bagaimana menyerap getah pokok anggur ke dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia harus mengalirkan hayat Kristus melalui dirinya, namun ia merasa belum memilikinya. Ia menyadari bahwa keperluannya hanya dapat ditemukan di dalam Kristus. Pada tahun 1869, dalam suratnya kepada saudara perempuannya dari Xinjiang, ia berkata, "Aku tahu, asal aku dapat tinggal di dalam Kristus, semuanya akan beres. Tetapi aku tidak dapat demikian." Semakin keras ia berusaha masuk, ia semakin merasa meluncur keluar. Sampai suatu hari terang memancar, wahyu datang dan ia melihat. Beginilah penjelasannya tentang hal itu. Aku rasa disinilah rahasianya. Bukan memohon bagaimana aku dapat menghisap getah dari pokok anggur itu ke dalam diriku, melainkan mengingat bahwa Yesus adalah pokok anggur itu sendiri. Yesus adalah akar, batang, cabang, tunas, daun, bunga, buah, dan lain-lainnya. Lalu ia menuliskan perkataan seorang temannya yang telah membantunya. Tidak perlu aku berusaha menjadikan diriku sebatang ranting. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Aku adalah ranting. Aku adalah bagian darinya. Aku hanya perlu mempercayai hal itu
dan bertindak berdasarkan hal itu. Sudah lama aku melihat hal itu di dalam Alkitab, namun kini aku mempercayainya sebagai satu realitas yang hidup. Meskipun perkara itu selalu benar, tetapi baru sekarang secara tiba-tiba dalam suatu tempuhan yang baru menjadi satu pengalaman yang real bagi dirinya pribadi. Kemudian ia menyurati saudara perempuannya lagi. Aku tidak tahu sejauh mana aku dapat memahami hal itu, karena hampir tidak ada sesuatu yang baru atau aneh atau ajaib. Namun bagiku segalanya baru. Pendek kata, dulu aku buta, kini aku melihat. Aku telah mati dan telah dikubur bersama Kristus. Juga bersama Dia dibangkitkan serta naik ke surga. Demikianlah Allah memandangku, dan Ia menyuruhku juga demikian memandang diriku sendiri. Dia yang paling tahu. Oh, betapa sukacitanya melihat kebenaran ini. Aku berdoa kiranya mata pengertian batiniahmu diterangi, sehingga mengetahui dan menikmati kelimpahan kekayaan yang dikaruniakan dengan cuma-cuma kepada kita di dalam Kristus. Saudara-saudari, mengetahui diri kita ada di dalam Kristus adalah satu perkara yang sangat besar. Coba kita renungkan betapa membingungkan, dalam arti ceroboh atau bodoh, bila Anda berusaha masuk ke dalam suatu ruangan yang sudah Anda huni. Betapa menggelikan bila kita memohon kepada Tuhan agar kita dimasukkan ke dalam Kristus. Jika kita mengenal fakta keberadaan kita di dalam Kristus, kita tidak akan berusaha masuk. Kalau kita mendapat lebih banyak wahyu, kita tidak akan banyak berdoa, melainkan banyak memuji. Kita banyak berdoa untuk diri kita, tidak lain karena kita buta. Kita tidak melihat apa yang telah Allah rampungkan. Saya ingat suatu hari di Shanghai, saya berbicara dengan seorang saudara yang sangat memperhatikan keadaan kerohaniannya. Ia berkata, banyak orang menempuh hidup sebagai orang kudus yang begitu lincah dan indah. Tetapi aku malu terhadap diriku sendiri. Aku menyebut diriku orang Kristen, tetapi ketika aku membandingkan diriku dengan orang lain, aku merasa bahwa diriku bukanlah orang Kristen. Aku sungguh-sungguh ingin mengenal hidup yang tersalib, hidup kebangkitan, tetapi aku tidak mengetahuinya dan tidak tahu bagaimana baru bisa mencapainya. Saat itu ada seorang saudara lain bersama kami. Kami berdua menjelaskannya selama kurang lebih 2 jam. Mencoba memperlihatkan kepada saudara itu bahwa di luar Kristus dia tidak mungkin memiliki sesuatu. Tetapi usaha kami sia-sia saja. Saudara itu berkata, yang paling baik dilakukan manusia hanyalah berdoa. Kami bertanya, kalau Allah telah memberi Anda segala sesuatu, mengapa Anda masih memintanya? Dia menjawab, Allah belum memberikan semuanya. Aku masih mudah marah-marah. Aku masih sering gagal. Maka aku masih harus lebih banyak berdoa lagi. Lalu kami berkata, baiklah, sudahkah Anda menerima apa yang Anda doakan? Dia menjawab lagi, sayang sekali, hingga kini aku belum mendapatkan apa-apa. Kemudian kami menunjukkan kepadanya, sebagaimana ia tidak perlu melakukan sesuatu untuk pembenarannya, ia pun tidak perlu melakukan apa-apa untuk pengudusannya. Dan saat itu datanglah seorang saudara yang dipakai Tuhan. Ia bergabung bersama kami. Dan di meja ada sebuah termos. Ya, ada sebuah termos. Saudara ini mengambilnya dan berkata, apa ini? Termos, jawabnya. Saudara ini berkata lagi, baiklah, coba bayangkan. Seandainya termos ini dapat berdoa
Dan Termos ini berdoa demikian, Tuhan, aku sangat ingin menjadi Termos. Sudikah Engkau menjadikan aku sebuah Termos? Ya Tuhan, berilah kasih karunia agar aku dapat menjadi sebuah Termos. Jadikanlah aku sebuah Termos. Bagaimana pendapat Anda? Kemudian saudara yang pertama tadi segera menjawab, meskipun ia sebuah Termos, kurasa ia tidak sebodoh itu. Berdoa seperti itu tidak ada artinya. Karena ia sendiri adalah sebuah Termos. Lalu saudara ini berkata, Anda justru melakukan hal yang sama. Allah sudah sejak dulu mencakupkan diri Anda di dalam Kristus. Ketika ia mati, Anda juga mati. Ketika Kristus bangkit, Anda pun bangkit. Kini Anda tidak dapat berkata, aku ingin mati, aku ingin disalibkan, aku ingin memiliki hayat kebangkitan. Tuhan telah berkata, Anda sudah mati. Anda sudah memiliki hayat baru. Doa-doa Anda sama menggelikan dengan doa Termos itu. Anda tidak perlu berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan. Yang Anda perlukan ialah membuka mata Anda dan melihat bahwa Allah telah merampungkan semuanya. Saudara-saudari, disinilah kuncinya. Kita tidak perlu berusaha mati. Kita tidak perlu menunggu mati. Kita memang sudah mati. Kita hanya perlu mengenal bahwa Tuhan telah melakukannya dan kita memujinya karenanya. Melalui persekutuan itu, Tuhan menerangi saudara itu. Akhirnya dengan mencucurkan air mata, ia berkata, Tuhan, aku memuji-Mu karena Engkau telah mencakupkan diriku di dalam Kristus. Semua miliknya adalah milikku. Wahyu telah tiba dan iman pun teguhlah. Di kemudian hari, saat Anda bertemu lagi dengan saudara itu, Anda akan melihat atas dirinya telah ada perubahan yang besar. Haleluya. Salib mengatasi masalah kita sampai ke akar-akarnya. Saya ingatkan sekali lagi tentang sifat mendasar yang telah dilakukan Tuhan di salib. Saya tidak merasa berlebihan membahasnya, karena kita harus memiliki penglihatan. Misalnya ada sebuah ilustrasi. Dalam pemerintahan sesuatu negara, pemerintahan tersebut ingin membereskan soal minuman keras secara tuntas. Ya, suatu pemerintahan dalam sebuah negara ingin membereskan persoalan minuman keras secara tuntas di seluruh pelosok negara, sehingga tidak ada lagi minuman keras. Bagaimana kira-kira melaksanakan keputusan itu? Apa yang harus kita lakukan demi menunjang program pemerintah itu? Apakah kita akan menggeledah setiap warung minuman keras dan setiap toko di seluruh negara dan kemudian menghancurkan semua botol minuman keras yang kita temukan? Dapatkah tindakan ini menyelesaikan masalahnya? Kita semua pasti tahu tindakan tersebut tidak akan pernah dapat menyelesaikannya. Kita boleh saja memusnahkan setiap tetes minuman keras dari botol-botol itu. Tetapi di balik botol-botol minuman keras itu masih ada pabrik-pabrik yang memproduksinya. Kalau kita hanya memusnahkan botol-botol itu, tetapi tidak membereskan pabriknya, minuman-minuman keras akan tetap diproduksi. Masalahnya tidak dapat dibereskan dengan tuntas.
Tetapi penyelesaiannya adalah semua pabrik minuman keras, penyulingannya, dan pengolahannya harus ditutup. Barulah masalah minuman keras itu dapat diselesaikan dengan tuntas. Saudara-saudari, ilustrasi ini tadi hanyalah ilustrasi untuk kita dapat melihat perkara ini. Darah Tuhan Yesus membereskan masalah produksinya, yaitu dosa-dosa kita. Jadi, masalah perbuatan kita sudah beres. Lalu, mungkinkah Allah berhenti sampai di situ? Bagaimana dengan apa adanya kita? Dosa-dosa kita telah diproduksi oleh diri kita. Sudah dibereskan. Lalu, bagaimana membereskan diri kita? Di dalam ilustrasi tadi, kita adalah pabrik minuman keras itu. Dan produk-produk minuman keras itu adalah perbuatan-perbuatan dosa kita. Saudara-saudari, percayakah Anda bahwa Tuhan telah mencuci bersih segala dosa kita? Namun, Tuhan meninggalkan pabrik penghasil dosanya untuk kita bereskan sendiri? Percayakah Anda bahwa setelah Tuhan menyingkirkan barang-barang yang dihasilkan, lalu Ia membiarkan kita sendiri membereskan sumber barang-barang itu? Mengajukan pertanyaan di atas sekaligus menjawab pertanyaan itu. Saudara-saudari, tentu saja Tuhan tidak pernah mengerjakan sesuatu setengah-setengah dan membiarkan sisanya terbengkalai. Tidak, saudara-saudari. Tuhan telah menyingkirkan hasil produksinya dan juga telah menyapu bersih pabrik yang menghasilkan barang-barang itu. Yaitu darah Yesus mencuci bersih segala dosa-dosa kita. Dan salib Kristus membereskan manusia lama kita. Pekerjaan yang sudah dirampungkan Kristus benar-benar telah membereskan masalah kita sampai ke akar-akarnya. Allah tidak pernah bekerja setengah-setengah. Ia telah mengatur segalanya untuk menghancurkan sama sekali kekuasaan dosa. Karena kita tahu, ya, Rasul Paulus berkata di dalam Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, karena kita tahu. Tetapi, tahukah Anda, saudara-saudari? Roma 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya? Saudara-saudari, semoga Tuhan dengan kasih karunia-Nya mencelikkan mata kita, sehingga kita dapat melihat satu langkah maju, yaitu mengetahui ini telah menjadi satu wahyu yang disorotkan, yang menerangi kita saat ini. Syukur pada Tuhan, darah Yesus telah membereskan dosa-dosa kita, dan salib Yesus telah membereskan manusia lama kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bertemu kembali di dalam sesi berikutnya. Amin.